Zaman kolonial adalah masa saat Indonesia dijajah oleh Belanda kurang lebih 350 tahun, pada tahun 1602 sampai 1942. Melansir dari Jurnal Artifak Pendidikan di masa pemerintahan kolonial pada tahun 1900 hingga 1930. Di sini saya akan membahas yang pertama, apa itu kolonialisme? Yang kedua, apa itu politik etis? Yang ketiga, awal mula pendidikan. Yang keempat, tingkatan pendidikan di masa kolonial. Yang pertama, apa itu kolonialisme? Kolonialisme merupakan suatu usaha untuk menguasai wilayah bangsa lain yang bertujuan untuk menguras atau mendapatkan sumber daya suatu bangsa yang dikuasai demi pengolahan industrialisasi di negara kolonisator. Yang kedua, apa itu politik etis? Pada tahun 1899, artikel karya Van Deventer terbit dalam majalah Die Gids yang berjudul Een Ereschuld Au atau Hutang Kehormatan. Artikel ini berisi pemikiran Van Deventer mengenai keuntungan Hindia Belanda selama menjajah bangsa Indonesia, dan hendaknya semua itu dibayar kembali. Kemakmuran yang diperoleh Belanda adalah kerja keras dan jasa orang-orang pribumi, dan Belanda seharusnya menganggap itu sebagai hutang dan harus dibayar kembali dengan trilogi atau trias, yaitu irigasi, emigrasi, dan edukasi. Tahun 1901, tepatnya pada tanggal 17 September, Ratu Belanda menanggapi artikel tersebut di pidato Ethische Richting atau haluan etis. Dalam pidato tersebut menegaskan pemerintah kolonial melakukan usaha-usaha untuk menanggulangi permasalahan kesejahteraan yang dialami pribumi dengan dihidupkan kembali bidang agraris dan industri. Lalu dengan memberikan pinjaman tidak berbunga dengan jangka waktu tertentu, serta dengan pemberian hadiah. Pidato tersebut menandai awal kebijakan politik etis atau politik balas jasa. Namun, politik etis sangat bertentangan dengan eksploitasi materi yang dilakukan pemerintahan kolonial. Tetapi, jika dibiarkan terus-menerus, ditakutkan akan timbul perlawanan dari masyarakat pribumi yang merasakan penderitaan. Oleh karena itu, politik etis tidak jauh dari kepentingan sepihak pemerintah Belanda. Seperti halnya irigasi, bukan untuk kesejahteraan pribumi, namun lebih pada kepentingan ekonomi kolonial. Emigrasi untuk memindahkan masyarakat di pulau yang padat penduduk, seperti di Jawa ke Pulau Kalimantan yang sedikit penduduknya, yang bertujuan untuk mengelola lahan baru, tetapi kenyataannya tanah kosong dijadikan lahan tebu dan tembakau, serta masyarakat pribumi dijadikan sebagai tenaga kerja di perkebunan teh. Tidak berbeda juga dengan pelaksanaan edukasi, secara tersirat hanya untuk kepentingan pemerintah kolonial. Terlihat dari adanya diskriminasi, yaitu terdapat dua macam sekolah berupa sekolah Ongkosiji untuk pribumi yang memiliki kedudukan dan sekolah Ongkoloro yang diperuntukkan masyarakat pribumi biasa karena bertujuan untuk dapat memenuhi pegawai rendahan yang gunanya hanya dapat membaca, menulis, dan berhitung. Lalu, anggaran dana yang diberikan tercatat pada tahun 1905, termasuk tunjangan sekolah swasta, hanya berupa 2 juta euro yang bila dibagi pada 40 juta penduduk hanya 5 sen per orang.
Yang ketiga, awal mula pendidikan. Politik etis ala Van Deventer atau politik asosiasi menjelang abad 20. Inti politik ini adalah tanpa menjadi orang Eropa atau Barat, tapi dapat memanfaatkan berkah bangsa Barat. Hal ini sangat bermanfaat untuk perkembangan dunia pendidikan dan teknologi untuk golongan bumi putra. Bagi seluruh penganut politik etis, pendidikan pemegang peranan utama, tercermin dalam trilogi pemerintah penjajahan, yaitu pendidikan, irigasi, dan transmigrasi, dan bahasa Belanda sebagai bahasa pengantar. Dengan sistem ini, golongan bumi putra kalangan atas atau anak para penjabat pro-Belanda akan diuntungkan. Yang keempat, tingkatan pendidikan masa kolonial, ILS atau Europe Lager School. Sekolah ini diperuntukkan bagi anak-anak keturunan Eropa, Timur Asing, dan anak-anak tokoh terkemuka. Pada awalnya, lama belajar di ILS adalah 3 tahun. Tahun 1907, masa tempuh studi di ILS berubah menjadi 7 tahun. Pelajaran yang diajarkan berupa menulis, membaca, berhitung, bahasa Belanda, dan ilmu bumi. Sekolah ILS bisa dibuka apabila jumlah siswa mencapai 20 orang di Pulau Jawa dan 15 orang untuk di luar Pulau Jawa. Selanjutnya ada HCS atau Holland Chinese School. Sekolah ini untuk anak-anak Tionghoa. Pertama kali di Surabaya, tanggal 5 November 1903. Dibuka oleh perkumpulan Ho Chong Hakwan. Sekolah dasar ini terdiri dari 172 murid dan 6 guru. Bahasa yang diajarkan yaitu bahasa Kuoyu atau bahasa nasional Tiongkok yang dijadikan sebagai bahasa pengantar. Kemudian ada Sekolah Rendah Kelas 1 HCS, terbuka untuk anak-anak keturunan Timur Asing, yaitu bangsa Tionghoa. Sekolah ini didirikan pada tahun 1908 dengan lama belajar 7 tahun dengan bahasa pengantar menggunakan bahasa Belanda. Di Surabaya didirikan pada tanggal 1 Juli 1908 di Jalan Genteng. Sekolah ini hanya menampung 200 anak Tionghoa. Pelajaran yang diajarkan yaitu membaca, menulis, berbicara dalam bahasa Belanda, berhitung, ilmu bumi, ilmu hewan, dan tumbuhan, sejarah negeri Belanda dan Hindia Belanda, menyanyi, dan menggambar. Berikutnya ada HIS atau Holland Island School. Di Surabaya terdapat HIS negeri dan HIS bersubsidi. HIS negeri didirikan pada tahun 1914 dengan masa belajarnya 7 tahun dengan pengantar bahasa Belanda. Bagi orang-orang pribumi, HIS merupakan jalan utama untuk meningkatkan derajat sosial karena sekolah ini pada awalnya diperuntukkan bagi orang-orang elit saja. Setelah adanya politik etis, sekolah ini bisa dimasuki oleh pribumi dan anak-anak golongan rendah. Lalu ada sekolah peralihan atau Skekiel School, sekolah taman kanak-kanak Frubel School, dan pendidikan rendah sekolah Ongkoloro.
Sekolah ini banyak didirikan di distrik dan lama belajarnya 3 tahun menggunakan bahasa Melayu. Lalu, tahun 1901, masa studinya ditambah dan berubah menjadi 5 tahun. Kurikulumnya sangat sederhana, yaitu membaca, menulis, berhitung, lalu ditambahkan mata pelajaran pendidikan jasmani. Sekolah Angka Loro di Surabaya didirikan pada tahun 1895 yang terdiri dari 3 guru laki-laki dengan 168 murid. Sekian video dari saya. Apabila masih ada kekurangan, saya mohon maaf. Thanks for watching.